Tes satu, tes satu, tes satu, tes satu, tes. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di channel Mit Ansari. Pasti udah pada nggak sabar ya, pengen denger mengapa biasanya burung itu memakan pasir. Pada burung yang memakan pasir teman-teman, itu bukan hanya sekedar dia memakan pasir, namun ada gunanya mengapa reaksi tubuhnya meminta dia untuk memakan pasir. Saya jelaskan sedikit dulu dengan bahasa yang mudah teman-teman, tanpa menggunakan bahasa jargon, agar mudah dipahami oleh kita semua teman-teman, yaitu mengapa unggas memakan pasir. Nah, pasir itu mempunyai tekstur yang keras teman-teman. Kerikil kecil yang dari pasir itu mempunyai tekstur yang keras, dan pada kerikil-kerikil kecil itu akan dikikis oleh paruh burung, di mana burung memerlukan pengikisan itu untuk mempertajam dan memperbaiki bentuk dari paruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa dia mengambil debu-debu dari kerikil itu? Karena kerikil-kerikil kecil debu yang keras itu membantu pencernaannya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi tembolok itu bergerak 24 jam teman-teman ya. Walaupun burung tidur, nah tembolok itu akan tetap bergerak. Teman-teman yang biasa ngeloloh anakan itu pasti pernah ngelihat tembolok itu bergerak. Nah, pergerakan dari tembolok ini memerlukan benda keras teman-teman untuk ikut mengaduk dan menghancurkan tekstur makanan yang ada di dalam tembolok. Nah, selain air liur yang ada di dalam tembolok itu, dan juga dicampur dengan tekstur keras yang ada di dalam tembolok itu, maka makanan yang ada di tembolok akan hancur. Dan pertanyaan dari teman-teman adalah, debu dari kerikil ini dikemanain? Nah, debu dari kerikil ini juga ikut dicerna oleh tubuh, artinya masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan keluar berbarengan dengan pup dan makanan yang sudah dicerna dan hancur tadi teman-teman. Jadi burung itu memakan pasir itu bukan tanpa maksud. Nah, itu memang reaksi dari tubuhnya ya yang menginginkan dia harus memakan pasir teman-teman. Nah, yang terbaik adalah yang paling diberikan adalah kalau kerikil biasanya kerikil atau pasir yang ada di bawah lantai itu teman-teman itu biasanya kotor. Makanya misalkan teman-teman yang bawahnya itu di semen, nah itu kan masih ada pasirnya tuh. Nah, itu didesinfektannya rutin teman-temannya agar pasirnya yang di bawah selalu bersih, karena dia nggak bisa dicegah teman-teman, dia pasti akan ke bawah dan memakan pasirnya. Nah, yang terbaik adalah teman-teman menggunakan tulang sotong. Nah, kegunaan tulang sotong ada nih di video yang sudah saya bahas di sebelah sini nih. Nah, itu menggunakan tulang sotong atau menggunakan tanah liat teman-teman. Tanah liat ini bisa menggunakan tanah liat yang sudah dikeringkan. Nah, seperti batu bata merah itu teman-teman. Nah, itu terbuat dari tanah liat. Itu bagus digunakan untuk burung. Nah, tapi the best yang pernah saya gunakan adalah tulang sotong. Terus pertanyaan dari teman-teman misalkan, Om, ini burung kan selalu makan pasir. Nah, gimana caranya agar tetap sehat? Takutnya pasir kan kotor. Ya, yaitu makanya kita punya jadwal rutin untuk pemberian obat cacing, teman-teman. Nah, kalau misalkan jadwal rutin pemberian obat cacing sudah berjalan dengan baik, nah, walaupun burung itu memakan pasir, nah itu nggak usah khawatir teman-teman. Dia memang reaksi tubuhnya, dia menginginkan lapar akan pasir. Yang paling disukain dia adalah begini biasanya teman-teman. Mengapa lantai yang habis kita siram atau habis kita desinfektan, nah itu burung langsung menyerang ke bawah biasanya untuk nalurinya untuk memakan pasir. Karena pada dasarnya kerikil atau pasir yang basah itu teman-teman, mereka lebih mudah mengambil debunya. Jadi yang dimakan itu bukan kerikilnya teman-teman, tapi debunya. Jadi dia misalkan ada kerikil yang bentuknya kecil, nah terus itu dikikis-kikis, dia mengambil debu tekstur kecilnya untuk dimasukkan di dalam tembolok. Nah, dia suka pada saat basah itu dia lebih mudah teman-teman untuk mengikis debu-debu yang ada di kerikil tersebut. Nah, itu alasannya mengapa burung-burung biasanya memakan pasir, paling suka makan pasir turun ke bawah setelah kita menyiram kandang.
Inilah mengapa alasannya biasanya juga unggas-unggas lain juga memakan pasir, seperti merpati juga makan pasir, ayam juga makan pasir. Nah, rata-rata unggas itu memakan pasir. Nah, karena dia berbeda dengan manusia, teman-teman. Dia itu masuk ke tembolok. Nah, tembolok itu yang menghancurkan makanan dulu, baru masuk ke dalam pencernaannya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman, misalkan begini, kalau anakan usia sampai dengan 1 bulan, butuh nggak kita makanin pasir gitu misalkan, atau makanin tanah liat? Itu nggak perlu, teman-teman. Untuk tekstur seperti kaiti, dia sudah punya bijian-bijian kecil tekstur yang keras untuk membantu pencernaan anakan burung. Jadi kalau bagi teman-teman yang menggunakan kaiti, entah itu kaiti hypat atau yang hand feeding formula yang mengandung omega 3, itu sudah ada tekstur kerasnya. Jadi saya udah ngecek, jadi dia itu nggak perlu lagi dicampur misalkan tulang sotong atau pasir. Aman kok digunakan hingga 1 bulan. Nanti kan setelah dia makan, dia masuk koloni atau masuk kandang, itu bisa makan tulang sotong sendiri atau makan pasir ke bawah. Jadi disinilah alasannya mengapa biasanya peternak ada yang menggunakan batu bata di dalam kandangnya, ada yang menggunakan tulang sotong. Nah, demikian alasan mengapa peternak biasanya tulang sotong sama batu bata itu ditaruh di kandang yang kotak begini ya, teman-teman ya. Jadi itulah alasannya mengapa peternak menggunakan tulang sotong dan batu bata sebagai pengganti pasir dalam memperlancar pencernaan burung. Nah, agar dia lebih mudah untuk menghancurkan makanan di dalam tomboloknya. Itu alasannya, teman. Dan lagi ada juga jenis burung yang memakan kotorannya sendiri. Nah, fak juga termasuk, teman-teman. Nah, makanya dari sini sebenarnya dia mengapa makan kotorannya sendiri, itu untuk mengikis hal yang sama, teman-teman, mencari debu untuk memasukkan benda keras ke dalam temboloknya agar teraduk dan bisa menghancurkan makanannya tadi. Nah, makanya di sini agar dia nggak makan pupnya itu mungkin kotor, teman-temannya mengandung, jadi udah kotor gitu karena pup kan ya. Jadi teman-teman menggantinya dengan tulang sotong atau batu bata, itu diperbolehkan, teman-teman. Tapi the best yang pernah saya coba adalah tulang sotong, teman, karena mengandung kalsium yang tinggi dan yodium yang bagus untuk burung. Demikian yang dapat saya sharing, teman-teman. Alasan mengapa burung itu memakan pasir itu karena ada tujuannya, nggak sembarangan makan pasir. Jadi demikian sudah saya jelasin. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.